tak bisa lagi Pak. Ayah bapak itu sudah tak bisa lagi. Apapun caranya tak bisa. Tugas bapak tinggal berdoa. Kalau Allah terima kabulkan doa, maka hatinya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak tak bisa. Akhirnya mati suami istri dalam keadaan kafir. Ya kami sebagai kawan-kawan tak bisa datang bertakziah untuk berdoakan ya kan. Karena bukan muslim. Ini hati yang mati. Insya Allah yang hadir ini dan kita umat Islam tidak ada hati yang mati. Kemungkinan kita punya dua hati. Qalbun salim atau qalbun marid. Hati yang sehat atau hati yang sakit. Dari itu Bapak Ibu, kita coba menguraikan tentang nasihat seorang ulama yang bernama As-Syeikh Imam Ibnu Qayyum Al-Jauziyah. Dalam kitab beliau mengatakan ada beberapa cara untuk mengobati penyakit hati. Ada beberapa cara mengobati penyakit hati. Jadi bagi siapa yang merasa hatinya sakit, ada cara obatnya. Yang pertama, kata beliau, dawaul qalbi khamsatu asya. Obat hati ada 5 perkara, 5 caranya atau metode untuk mengobati hati. Sebelum kita masuk yang pertama, kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada mudghah. Ulama tafsir hadis menerangkan mudghah itu ada artinya segumpal darah. Ada juga yang mengartikan mudghah itu segumpal daging. Darah atau daging. Iza solahat, jika segumpal darah itu soleh, baik, sehat. Soleh itu artinya baik atau sehat. Jika segumpal darah itu sehat, solahal jasadu kulluh, maka seluruh badannya sehat. Dari hadis Nabi ini Bapak Ibu, para dokter-dokter dunia meriset apa makna keterangan Rasulullah. Apabila segumpal darah itu sehat, maka seluruh tubuh itu sehat. Rupanya yang menyehatkan tubuh itu berangkat dari segumpal darah itu. Badan kita, jasad ini sakit, itu juga rupanya banyak berasal dari segumpal darah itu. Kolesterol, apalagi jantung, diabetes, kanker, gagal ginjal, apalagi penyakit yang bahaya-bahaya tuh. Hipertensi, ya kan? Itu rupanya Bapak Ibu berasal dari segumpal darah itu. Kalau segumpal darah itu sehat, maka badannya sehat. Lalu hasil riset para dokter, profesor dokter dunia buat kesimpulan 80% penyakit badan, penyakit jasad itu dipengaruhi oleh segumpal darah itu. 20% penyakit kita dipengaruhi oleh pola makan dan pola hidup. Kalau segumpal darah itu sehat, maka insya Allah badan kita sehat. Wa iza fasadat, tapi kalau segumpal darah itu fasad, rusak, fasadal jasadu kullu, maka seluruh badan sakit.
Dan banyak penyakit. Ala wahyal qalbu, ketahuilah kata Rasul, dia adalah hati. Rupanya sumber penyakit dari semua penyakit berangkat dari hati. Jiwa yang tak sehat. Apa penyakit hati itu Bapak Ibu? Pertama sekali, apa penyakit hati itu? Ujub. Karena ujub ini akar penyakit hati yang pertama. Ujub itu apa artinya? Pernah dengar nama ujub? Apa arti ujub itu? Ujub itu merasa diri tinggi, mulia, hebat, bersih. Itu ujub. Hasil ujub itu lahirlah mutakabbir, sombong. Jadi sombong itu rupanya Bapak Ibu berasal dari ujub. Itulah yang pertama penyakit yang dimiliki oleh makhluk di dunia. Makhluk di dunia yang pertama sekali ada pada diri iblis. Apa kata iblis ketika tidak mau sujud kepada Adam? Ana khairam minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Dia merasa. Jadi merasa baik. Baik penciptaannya, baik asalnya, baik semua. Khalaqtani min nar. Duhai Allah, kau ciptakan aku ini dari api. Khalaqtahu min tin. Sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Karena merasa diri lebih tinggi, lebih mulia, maka datang perintah Allah, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis menolak, aba wastakbar. Aba di situ artinya menolak. Wastakbar dengan kesombongan. Baru sikap iblis itu melahirkan kesombongan. Ujub itu ada di dalam hati nurani yang wujudnya timbul kesombongan. Praktek dari ujub itu lahirlah sifat penyakit baru yang namanya sombong. Apa kata Allah? Fazadahumullahu maradha. Kalau dalam hati manusia ada satu penyakit, fazada, maka ditambah oleh Allah penyakit-penyakit lain. Akarnya ujub, lahir penyakit sombong. Biasanya orang sombong itu karena dia merasa. Nah, lahirnya itu aba wastakbar wa kana minal kafirin, baru digolongkan oleh Allah kelompok orang yang kafir. Dan biasanya fazadahumullahu maradha, kalau sudah ada penyakit sombong, pasti akan lahir penyakit baru, yaitu dendam. Jadi orang dendam itu bukan timbul-timbul jadi dendam, Pak, tidak. Pasti berangkat dari kesombongan. Dari situ. Kenapa dia dendam? Dia merasa dia direndahkan, dia merasa dia dijatuhkan, padahal dia merasa tinggi. Dia merasa hebat. Ketika ada orang menjatuhkan dia, dia dendam. Awas ya. Sifat awaslah itu namanya dendam. Dia akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Timbul dendam. Setelah dendam, Allah akan tambah lagi penyakit baru. Namanya hasad. Maka orang yang pendendam pasti hasad. Apa arti hasad? Dia ingin orang yang didendaminya itu jatuh. Dia ingin orang yang dia dendami itu hancur hidupnya. Dan dia tidak senang kalau orang yang dia dendami itu berhasil. Itu hasad. Dan biasanya hasad itu akan timbul penyakit serakah. Dan begitu seterusnya.
Maka Allah sudah benar mengatakan fazadahumullahu maradha. Maka ditambah oleh Allah penyakit yang lain. Contoh iblis. Ya Bapak Ibu, iblis ketika punya ujub, lahir kesombongan, diusir dari surga, apa yang terjadi? Dendam kepada Adam. Setelah dendam kepada Adam, apakah dia sudah puas? Tidak, dia hasad bagaimana Adam ini bisa celaka. Ternyata Adam mendapat ampunan dari Allah. Timbul hasad dia. Dia berusaha untuk menggoda terus sampai di kiamat anak cucu Adam, supaya anak cucu Adam ini masuk neraka semua. Kenapa? Hasadnya iblis. Dia tidak senang kalau ada orang soleh. Dia tidak senang kalau ada orang baik. Dia tidak senang kalau ada orang bahagia. Dia tidak senang kalau ada orang yang tenang hidupnya. Dia ingin menghancurkan kehidupannya dengan berbagai macam cara. Itu tugas iblis. Sampai di kiamat takkan senang iblis kepada kita sebelum kita menjadi pengikutnya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Karena iblis sudah menyatakan, memproklamirkan kita ini menjadi musuhnya selama-lamanya. Ketika ada yang ikut iblis, senang dia. Itu penyakit hati itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Asy-Syaikh Imam Ibnu Al-Qayyum Al-Jauziyah memberikan solusi. Kalaulah terjadi penyakit seperti itu, apa obatnya Ustaz? Sebab sakit hati ini kalau masih ditahan-tahan, dia akan menghabiskan amal kita semua. Habis amal kita Pak. Jadi kalau ada penyakit hati kita, amal kita sia-sia. Solat percuma, ibadah percuma, korban tak dinilai, sedekah tak ada nilainya. Hangus semua. Apa dalilnya? Rasul mengatakan innal hasad yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Sesungguhnya hasad itu dengki iri, yakulul hasanat, memakan semua kebaikan. Memakan itu apa artinya? Habis ditelannya. Kalau kita buat semacam terowong, ini terowong hasad. Ya Bapak Ibu ya, ini terowong hasad. Solat kita masuk ke terowong hasad nih, habis hilang. Puasa kita habis masuk sini hilang, angus. Kama takulun narul hatab. Sebagaimana api membakar kayu. Habis. Maka orang hasad, orang pendendam, orang sombong, badannya tak sehat. Kalau Bapak Ibu maaf bicara, kalau Bapak Ibu mau sehat jasad badan kita, sehatkan hati kita. Saya kemarin bertemu dengan orang Pak, umurnya 98 tahun. Orang Jogja, tinggal di Pekanbaru. Jadi ngobrol-ngobrol saya. Pertama saya nggak percaya. Karena wajahnya saya lihat paling tinggi umurnya 70. Paling tinggi dari wajahnya 70. Setelah saya tanya, Mbah berapa umur Mbah? 2 tahun lagi 100. Hah? Serius Mbah? Ya. Nggak pakai kacamata dan saya masih pakai motor Pak Ustaz. Saya pakai motor dan alhamdulillah bisa lari 70. Oh, kawat. 98 tahun Mbah. Iya. Terus saya tanya, apa rahasianya Mbah? Saya tak punya penyakit hati. Saya tak pernah dendam sama orang. Saya tak pernah hasad. Apa yang kita sombongkan Ustaz? Kita ini pasti mati. Iya pula ya enggak. Apa yang sombongkan? Saya hidup di zaman Belanda, di zaman Jepang, dan di zaman Merdeka. Gak ada saya pikir. Kalau makan Bapak, kalau makan saya makan semua. Kambing saya makan. Wah itu sehat.
Tetangga saya mbah umur 40 takut makan kambing. Beliau 98, demi Allah 98 beberapa waktu yang lalu. Ya, sekarang pas umurnya 99 tahun meninggal beliau. Pas umur 99 tahun meninggal. Itu pun sakitnya tak begitu parah. Sakit sedikit, ngos-ngosan, udah pergi lewat. Masya Allah, luar biasa. Jadi saya dapat pelajaran dari beliau, dan saya cocokkan dengan pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, cocok bahwa penyakit badan itu berasal dari penyakit hati. Orang tinggi kolesterol, tinggi tensi, tinggi ini, tinggi itu, stroke, mak bicara Bapak Ibu ya, itu kebanyakan hati yang tidak baik. Maka siapa yang tinggi darah, tinggi gula, tinggi ini, coba perbaiki hatinya. Mungkin salah satu penyakit hati serakah, bisa jadi makan semaunya, kan serakah tuh. Nah, bisa juga tuh orang-orang yang makan tak ada batas, kan serakah, timbul penyakit badan. Tak pernah merasa kenyang, makan tak teratur dan sebagainya, istirahat tak teratur dan sebagainya. Mau ngambil semua, punya orang punya kita juga, tanah orang tanah awak juga. Hah? Hah? Ya Pak Ketua? Tanah orang tanah awak juga. Itu penyakit tuh. Orang yang begitu Pak, tak lama tuh. Kalaupun hidup dia menderita hidupnya. Orang yang hidupnya serakah, tengoklah, masa tuanya pasti menderita. Kenapa? Dia memakan, mengambil hak yang bukan milik dia. Hatinya tak nerima itu. Hati yang bersih tak nerima, akhirnya sakit hati dia. Sakit hatinya, badannya pun sakit. Maka karena itu, siapa yang terlanjur berbuat demikian, cepat berobat. Obat pertama apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Qiraatul Quran bitadabbur. Obat pertama hati agar sehat, baca Quran dengan tadabbur. Tadabbur itu apa artinya? Baca juga maknanya, baca artinya. Bapak Ibu di rumah itu wajib punya Quran yang ada terjemahan. Berkita kalau kita tak pandai bahasa Arab, tak pernah sekolah agama, ya baca yang Indonesianya. Jangan khatam-khatam terus dibanggakan. Saya khatam tiap minggu Pak Ustadz. Kalau ulama-ulama dulu dia bahasa Arab, bahasa dia. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu solat Bapak Ibu, satu hari satu malam 2 kali mengkhatamkan Quran. Itu Imam Syafi'i itu. Dia baca ayat itu, ngaji dia, pagi sore khatam Quran, malam sampai subuh, menjelang subuh khatam Quran. Jangan sama jawab. Kita khatam Quran setahun nak khatam-khatam. Imam Malik 2 rakaat tahajud ba'da Isya, ya kan? Imam Malik itu Bapak Ibu habis solat Isya, beliau mulai qiyamul lail tanpa tidur. Niatnya tahajud. Hanya 2 rakaat saja. Jadi solat tahajud itu 2 rakaat saja. Rakaat pertama 15 juz. Rakaat kedua 15 juz. Menjelang subuh khatam Al-Quran 30 juz. Lihat telok. Ada pula orang Pak sekarang menjelek-jelekkan ulama. Astaghfirullah. Jauh Pak kalau kita bandingkan dengan ulama tu, satu di langit, satu di bumi. Ya kan? Ulama-ulama dulu. Kalau kita tak selaju itu baca Quran, belajarlah dengan artinya, biar paham kita artinya, supaya sehat hati kita ini. Bahkan Rasulullah menjamin salah satu cara menghilangkan pikun. Pikun itu penyakit Pak. Pak Haji maaf bicara, dah berapa umur Pak Haji? 56. Oh 65. Pak Haji bergaram. 56. 65. Ya kan? Kacamata tak pakai.
Pakai juga Pak. Supaya awet otak hati kita. Yang pikun itu Pak, dua itu Pak. Otak dan hati. Itu yang pikun. Badan itu ada orang badan tegak. Tapi dia mulai lupa. Jangankan dengan barang lupa. Jo bini lupa Pak. Tapi bini ulang tekanannya Pak. Amalkan baca Quran Pak. Insya Allah rupanya hasil riset dokter, orang yang rajin baca Quran itu matanya, syaraf mata itu ke otak, sehat otak dia, produktif terus. Orang baca Quran itu dengan bengkok-bengkoknya tulisan Arab itu membuat syaraf mata sehat. Dan insya Allah setua apapun, walaupun sakit-sakit nanti di masa tua, tetap otaknya disehatkan Allah, hatinya disehatkan Allah, terhindar dari pikun. Yang kedua tahajud. Itu kata Rasulullah, jaminan dua amal ini siapa yang diamalkan, insya Allah hati dan otaknya takkan sakit, walaupun badannya sakit. Karena tua, dah lumpuh kaki, tak bisa berjalan, itu dimaklumi kan. Tapi otak dia sehat. Dia wajib solat walaupun sedang berbaring. Masih bisa makan, masih bisa mendengar dan bisa ngobrol. Berarti otaknya sehat. Yang kedua, wa khalaul baton. Cara mengobati penyakit hati kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sering-sering menahan lapar. Menahan lapar ini ada dua. Yang pertama asyam, saum, puasa. Jadi orang puasa itu sering-sering hatinya sehat. Dan ternyata betul juga secara medis badan pun sehat. Makanya as-saumu tasuha. Puasa itu sehat. Bisa juga diartikan, kalau tak puasa bisa diartikan jangan makan sampai kenyang. Jangan makan sampai kenyang. Makan sekedar untuk menutupi kekosongan perut. Jangan sampai kenyang. Sebab kalau sudah kenyang, apalagi sudah kenyang bertambuh pula, itu hati sakit Pak. Bisa menyakitkan hati kita. Kena penyakit hati. Setidak-tidaknya penyakit serakah, tamak. Boleh dibuktikan. 1 minggu coba tes makan ditahan. Sedang makan, biasanya makan 1 piring nasi besar, dikurangi agak separuh. Makan, asal kenyang, insya Allah kuat. Tidak akan lemah. Memang kita tahan, tapi itu sehat. Untuk menyehatkan hati. Hati kita sehat. Sebab kalau udah kenyang, itu malas timbul. Ngantuk datang, beribadah berat. Kaitannya ke situ. Jadi kalau orang sudah terlalu kenyang makan, biasanya malas ibadah. Itu diakini itu. Coba lah tes. Kalau udah kenyang itu, apalagi kalau makan siang, udah kenyang, itu yang terpikir apa? Lalu. Habis maghrib makan kenyang, cobalah. Itu sholat isya pasti berat. Malam habis isya makan kenyang, subuh besok berat. Pengaruh tuh. Ini pengaruh ke hati. Ibadah itu kan dorongan hati, hidayah. Yang ketiga, wa qiyamul lail. Orang yang suka mendirikan, menegakkan malam dengan amal ibadah. Bangun malam dengan amal ibadah itu menyiapkan hati. Jika perlu mandi dulu. Mandi sebelum solat tahajud itu lebih sehat. Jam 3, jam setengah 4 itu bangun, mandi, baru solat itu lebih sehat. Ada yang bertanya, solat tahajud itu kapan waktunya? Qiyamul lail itu. Waktu tahajud atau qiyamul lail sudah ada ba'da isya. Jadi isya selesai, itu waktu tahajud dah masuk. Witir sudah masuk. Maka Nabi kadang-kadang suatu ketika pernah juga sebelum tidur Nabi witir dulu.
Kalau takut tak terbangun, membiasakan witir sebelum tidur. Itu sudah termasuk qiyamul lail. Dari ba'da isya sampai sebelum datang fajar. Fajar itu apa artinya? Subuh. Jadi azan berkumandang berarti waktu fajar datang. Jadi yang disebut dengan solat sunat fajar itu selesai azan. Ada jamaah ibu-ibu tanya sama saya, umurnya udah 70. Pak Ustadz, saya sudah lebih 20 tahun solat sunat fajar Pak Ustadz, tapi sebelum subuh, sebelum azan subuh. Sudah lebih 20 tahun. Oh, gimana itu? Gimana ibadahnya itu? Hah? Berarti sia-sia. Itu gunanya ilmu tuh Bapak Ibu. Beribadah tak berilmu itulah. 20 tahun dia cerita, sejak umur 50 tahunan Pak Ustadz saya rutinkan solat sunat fajar sebelum subuh. 10 menit atau 5 menit sebelum azan subuh dia solat sunat fajar. Ini salah. Fajar itu subuh. Maka solat fajar solat subuh. Solat sunat fajar ya solat sunat mengiringi solat subuh. Qabliyah subuh itu namanya solat sunat fajar. Khairum minha wa khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia seisinya. Itu dia solat sunat fajar itu. Sebelum azan subuh namanya waktu tahajud, waktu witir. Tak ada waktu fajar situ karena fajar belum datang. Sama seperti kita sholat zuhur jam 11. Sedangkan di Pekanbaru sholat zuhur lewat jam 12. Tapi karena kita mau cepat, alasan mau cepat, terburu-buru mau keluar kota, jam 11 sholat zuhur, ya tidak sah. Kenapa? Karena tidak pada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Solat itu ada waktu yang telah ditentukan. Maka orang yang membiasakan diri qiyamul lail tidak hanya solat. Jadi jangan salah paham Bapak Ibu. Qiyamul lail itu bukan solat saja. Qiyamul lail itu umum. Qiyam artinya tegak mendirikan. Al-lail malam dengan amal. Amal apa? Amal apa saja. Bisa tahajud, bisa hajat, bisa witir, bisa baca Quran, bisa muhasabah, bisa bersolawat, bisa tafakkur, bisa muhasabah dan sebagainya. Itu termasuk qiyamul lail. Di antara qiyamul lail itu salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bina filatallak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam wa minal laili fatahajjad baik. Tahajudlah sebagian malam itu. Ini tak semua malam itu kita isi dengan tahajud saja. Boleh dia isi dengan baca Quran. Kecuali memang ayat kita panjang seperti Imam Malik tadi. Memang waktunya habis di situ. Solat sunat 2 rakaat, habis isya sampai subuh 30 juz, tidak sempat amal-amal yang lain. Itu kalau mampu silakan. Kalau tidak mampu silakan baca Quran sekian baris, sekian ayat, sekian halaman dan sebagainya. Agar hati ini semakin sehat. Yang keempat, kita sambung. Wa tadarra'u 'inda sahari. Banyak mentadarukkan itu merendahkan diri, tadaruk. Mengkonsentrasikan diri dengan muhasabah, tafakur dan tazakur di waktu sahur. Indas sahari, waktu sahur. Sahur itu jam berapa? 10 menit sebelum azan subuh. Itu waktu sahur. Kalau kita dibawa ke Indonesia, waktu Ramadan itu waktu imsak. Padahal waktu imsak itu waktu sahur yang paling bagus. Sebab semakin kita makan, kalau kita bawa makan mau puasa, semakin kita makan mendekati subuh, itu semakin afdol makan sahur kita.
Jangan makan sahur jam 3. Pas jam 5 lapar. Ini banyak tak paham. Jam 3 ibu-ibu bangun, lalu makan sahur jam 3, jam setengah 4 selesai. Menjelang nunggu subuh lama lagi. Ada yang tidur. Tidur subuh bangun. Pas tidur pasti lapar. Maka sahur yang paling bagus itu mendekati subuh. Imsak itu warning. Biasanya 10 menit imsak. Tapi waktu imsak itulah waktu sahur yang paling bagus. Dan waktu yang paling mustajab doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waktu sahur. Bapak Ibu punya permintaan apa, punya hajat apa kepada Allah, bangunlah pergunakan waktu 10 menit sebelum azan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa mujalasatus shalihin. Mujalasatu artinya bermajelis. Bermajelis artinya berkumpul, duduk-duduk. As-shalihin dengan orang-orang soleh. Bapak Ibu punya kawan, punya teman siapa saja. Kita bergaul dengan siapa saja. Tapi ketika menjadi kawan dekat, sahabat, harus pilih. Untuk kita ajak ngobrol, untuk ajak kita berkumpul, carilah orang-orang soleh. Karena orang soleh itu mempengaruhi iman kita, mempengaruhi hati kita. Kawan yang jahat, kawan yang tak baik, yang tidak membawa kita kepada kebaikan, akan mempengaruhi hati kita juga. Maka ditutup oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan, kalau ada orang soleh tapi tempat berkumpulnya orang-orang tidak baik, besok di hari kiamat dia akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang tak baik itu. Siapa orang yang kurang baik, amalnya masih lemah, ibadahnya lemah, tapi kawan berkumpulnya orang-orang soleh, nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Pertanyaannya adalah, sekarang kita punya kawan siapa? Sering kita berkumpul dengan siapa? Apakah sering berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik? Atau orang-orang yang datar-datar saja, kadang sholat kadang enggak, diajak ke masjid enggak mau? Atau dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh? Karena pancaran sahabat kawan-kawan itu mempengaruhi hati kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mulai hijrah, tinggalkan keburukan. Ada lagi satu pengalaman terakhir Bapak Ibu. Teman saya tobat. Jamaah bukan teman, jamaah musola dekat rumah tobat. Dulu pemabuk, pejudi. Dua maksiat itu tak pernah ditinggalkan. Pemabuk, berjudi. Jadi beliau tobat. Beliau sudah rajin ke masjid dan terus ke masjid, tapi ditelepon oleh kawannya, kawan-kawan dulu. Pergi sekali, nyesal dia, dimatikan telepon, dibuang nomor telepon kawannya, nggak bisa lagi. Kenapa? Karena godaan kawan itu berat. Telepon kawan kan, mana? Lah tuh, sinilah. Alah, sosok alim lo waang, alah, hilang tuh Pak. Tidak datang kita segan, datang kita merusak. Maka putuskan perkumpulan-perkumpulan yang tak mendatangkan manfaat. Cari tempat duduk berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Sejelek apapun kita, maka hati kita nanti akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga hati kita